Hari ini tadi data GDP keluar, tapi IHSG baik-baik saja. Saya mau update beberapa hal. Hari ini tuh ya, GDP Indonesia, data GDP itu keluar tadi jam 11 siang ya. Secara year on year, ini GDP Indonesia minus 5,32% pertumbuhannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, di kuartal yang sama, bulan Juni, di tahun 2019 kemarin, itu GDP Indonesia plus 5,05%. Jadinya jauh banget ini ya. Tahun lalu naik cepat, naik banyak, naik 5,05%. Tahun ini turun 5,32% gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok GDP-nya turun dalam, tapi kok ini HSG-nya nggak turun banyak ya? Jadi kita kemarin udah antisipasi ada kemungkinan akan ada gojangan atau IHSG bisa turun, tapi ini nggak turun banyak ya. Salah satu penyebabnya investor-investor, baik investor besar, institusi maupun investor retail seperti Anda, ini sudah mendiskon. Mendiskon itu artinya sudah mengantisipasi. Jadi bukan satu hal yang bikin kaget lagi gitu. Nah, yang menarik juga, meskipun GDP ini turun, nah ini turunnya kemarin itu sebenarnya karena di bulan April dan bulan Mei itu kan terdampak banget COVID-19. Tapi dari data yang saya dapat dari Kemenkeu juga ya, bulan Juni ini sebenarnya aktivitas perekonomian sudah mulai berbalik, udah mulai reversal gitu, jadi udah mulai aktif lagi, dan kita harapkan juga nanti bisa sampai setelah itu ya Juli dan seterusnya semakin aktif. Kalau teman-teman perhatikan sekarang ini juga perekonomian juga semakin aktif, aktivitas di luar. Aku dengar Jakarta udah mulai macet ya gitu. Mungkin karena gara-gara banyak yang nonton ini, jadi nggak panik ini GDP turun. Terus kemudian kita akan lihat juga data suku bunga BI 7 day repo rate itu sempat turun 25 basis point ya di angka 4%. Terus kemudian deposit facility itu turun juga 25 basis point di 3,25%, lending facility itu turun juga 25 basis point di angka 4,75%. Artinya apa? Artinya pemerintah ini artinya Bank Sentral BI ya, ini mau perekonomian semakin bergerak, semakin aktif. Jadi suku bunganya ini diturunkan supaya orang-orang nggak simpan duit di bank, supaya uangnya dipakai buat beraktivitas, buat berbisnis, dan juga mungkin buat berinvestasi di pasar modal gitu. Yang menarik juga, meskipun GDP turun, penanaman modal asing ya, jadi dana dari investor asing yang masuk ke Indonesia itu pada bulan Mei dan Juni kemarin tuh PMA-nya naik gitu ya. Jadi itu sebuah katalis yang positif juga. Namun saya cuma mau bilang teman-teman, ini belum waktunya serakah lagi ya. Jadi untuk saham-saham blue chip ini belum waktunya serakah. Saya mau update dulu beberapa saham yang hari ini tadi bergerak aktif adalah dari sektor finance, ada BBTN, BTPS, dan BBRI. Dari sektor finance ya, BRI tadi lumayan aktif hari ini, tapi hari ini turun 1,29%. Terus kemudian ada saham BTPS, sempat naik dikit, kemudian ditutup turun juga kalau untuk dari finance-nya. Kemudian BBTN, ini juga tadi sempat menguat dikit ya. Nah itu saham-saham dari sektor finance aku lihat nggak terlalu gimana-gimana sih, cuman kalau yang blue chip ya teman-teman jangan beli banyak dulu. Nah ini aku mau bahas sektor farmasi yang hari ini naik kencang banget. Tadi pagi-pagi banget jam 9 kita ada live trading bareng dengan teman-teman alumni workshop Super Trader. Jadi teman-teman yang baru mau ikut workshop tapi ketinggalan bisa ikut replaynya. Caranya langsung aja kunjungi website aku ellendesme.com. Di situ ada tombol WhatsApp, langsung aja dipencet WhatsApp-nya mau nanya workshop ya, tulis aja mau nanya workshop di situ. Oke, nah teman-teman hari ini saham KAEF kita sempat ada trading kan, kita beli pagi-pagi tadi di angka
2470 dan ditutup auto reject atas, kita masih hold. Nah, kalau untuk KF ini kita rencananya mau trading jangka pendek aja. Jadi yang udah punya ya hold aja buat trading, nanti mungkin 1-2 hari kita akan profit taking. Sedangkan kalau untuk yang super trader, kalau saham ini agak volatile ya, kita pilih yang lain, nanti saya akan coba kasih lihat buat teman-teman. Nah, tadi aku udah bahas KF atau Kimia Farma. Sekarang aku akan bahas untuk Inaf. Tadi pagi kenapa kami nggak beli Inaf? Karena udah sama aja, KF itu udah satu gerakan mirip ya. Jadi kalau Anda sempat beli Inaf, mungkin 1-2 hari lah profit taking, 1-2 hari lagi gitu. Karena gerakannya sangat volatile banget. Kalau yang telat beli jangan masuk. Nah, yang buat mentalnya nggak siap, suka jantungan dak-dik-duk-der, teman-teman masuknya jangan di KF Inaf. Targetnya berapa? Aku nggak pernah target ya. Jadi kalau untuk di saham trading itu saya selalu melihat pembalikan arah, reversal sign. Kalau misalkan udah nggak bagus, aku jual. Kalau misalkan masih bagus, kalau trading itu aku ngelihat candlenya masih bagus, aku akan hold. Oke, kemudian saya akan bahas untuk Kalbe Farma. Kalbe Farma ini buat kamu-kamu yang tidak siap dengan fluktuasi, mau tradingnya yang lebih nyantai, itu bisa Kalbe Farma. Nah, masih bisa masuk nggak? Meskipun udah bukan best price, ini masih bisa masuk untuk Kalbe Farma. Tradingnya bisa lebih nyantai, buat investasi jangka panjang juga boleh. Oke, terus aku mau bahas lagi saham yang lain yang hari ini lumayan aktif adalah MDKA, Antam, Pesap, Nickel, Tins, Inco, UNTR, yang which is ini merupakan saham-saham metals. MDKA aku bahas dulu, harga emas masih saja naik gila, dan MDKA ini kita udah beli tanggal 8 Juli, ini masih ngehold kalau IM Trade ya. Jadi kalau beli sekarang udah telat si MDKA. Kalau yang dari workshop sama kemarin live trading bareng saya di IM Trade itu tinggal ngehold aja. Oke, terus hari ini tadi kami ada beli Inco ini kami beli dan hold untuk super trader. Dan kemudian ada Antam dan Tins. Antam ini hari ini juga naik breakout dengan volume yang lumayan tinggi. Jadi teman-teman kalau mau trading bisa juga. Tapi tadi kita masuk Inco ya. Masih trending sih, masih uptrend gitu. Tins juga masih trending. Oke, terus kemudian hari ini tadi ada yang aktif lagi si Semen Batu Raja. Jadi saham-saham volatile, Semen Batu Raja, NIKL, KF, Inaf ya, itu untuk Anda-Anda yang udah siap dengan fluktuasi, udah siap dengan resiko market. Istilahnya kalau ada apa-apa diajak cut loss itu udah nggak ngomel gitu, udah nggak sakit hati gitu. Oke ya, jadi si SMBR tadi pagi itu kita ada beli di angka, tadi pagi itu kita ada live trading bareng dengan member dan alumni workshop online di angka 490. Buat teman-teman yang mau ikut workshop 2 hari Sabtu Minggu itu online, bisa langsung WhatsApp aja ke tim aku di ellendesme.com, itu ada tombol WhatsApp, langsung aja WhatsApp situ bilang mau nanya workshop online replaynya gimana gitu ya. Dan ini lebih ekonomis karena replay itu jadi rekaman yang kemarin gitu, sehingga teman-teman tidak lebih ekonomis, tapi datanya itu udah bukan data real time lagi, jadi data historis ya. Jadi itulah alasannya kenapa lebih ekonomis. Kemudian SMBR, tadi aku mau bahas SMBR. Tadi kita ada beli di harga 490. Kita masih ngeholdnya ya, kita lihat sikon nanti SMBR ya, mau profit taking. Mungkin kalau naik gila-gilaan lagi AR atas, kita bisa profit taking 1-2 hari lagi gitu. Tapi kita masih ngehold karena baru naik hari pertama. Terus Indosemen Tunggal Prakarsa naik dikit hari ini, cuman nggak gitu tinggi. PTPP dan Wika. Aku coba bahas PTPP dan Wika ya.
Hari ini ada reversal gitu untuk PTPP, sebenarnya bisa di swing trading kan, tapi karena IM Trade tadi pagi udah beli beberapa saham buat di swing trading, jadi kita nggak masuk biar nggak terlalu banyak juga sahamnya, nanti user bingung gitu. PTPP menarik sebenarnya kalau tadi Anda punya beli untuk short term trading. Nah, aku perlu ingetin dulu ya, sebelum teman-teman hajar beli, aku ingetin sekali lagi bahwa tahun ini adalah tahun investasi. Artinya apa? Kalau tahun investasi itu artinya adalah Anda harus investasi jangka panjang. Jadi uang yang masuk di saham dibagi dua, trading dan investasi. Nah, kalau yang buat masih pemula banget di saham, naik turun itu masih deg-degan, cut loss masih nggak rela, berarti yang buat trading itu kecil aja, mungkin 30%, terserah, angkanya sebenarnya terserah. Yang buat investing lebih gede gitu. Tapi kalau Anda sudah siap dengan yang namanya pembatasan risiko, udah nggak sakit hati, ya berarti 50-50 nggak apa-apa. Oke. ICBP ini banyak yang nanya. Hari ini naik lagi, teman-teman. Congrats yang masih ngehold. Kita sih udah jualan kemarin ya, karena kita agak hati-hati pada saham-saham big caps, udah agak tinggi gitu. Nah, ini ICBP teman-teman, yang swing trading boleh profit taking, yang investing ngehold. Nah, saya punya nggak ICBP? Saya punya buat investasi. Jadi beberapa hari kemarin itu market kan sempat turun ya, IHSG sempat turun 2 hari kemarin. Nah, itu saya ada banyak jual saham-saham yang buat trading itu, saya ada banyak jual gitu. Tapi yang buat investasi nggak satupun saya jual. Oke, terus kemudian INDF, Indofood hari ini breakout juga teman-teman. Jadi kalau aku lihat ini Indofood ini udah nggak bakalan turun sampai ke level bulan Maret lagi. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang untuk Indofood ini udah nggak bisa ngarep harga yang terlalu murah banget. Yang penting punya gitu dulu aja ya. Yang penting teman-teman punya, harus punya. Salah satu boleh antara Indofood atau ICBP. Saya sih di ICBP. Kemudian masih di sektor consumer goods, saya mau bahas tentang Sido muncul dan juga gudang garam. Hari ini Sido muncul breakout, cakep banget breakoutnya. Sido muncul ini lebih cocok buat investasi instead of trading, karena kalau buat trading tuh aku nggak sukanya tuh dia suka sideways lama banget, jadi harganya nggak kemana-mana. Cuman setelah breakout ini kita lihat apakah si Sido muncul akan lari kenceng atau enggak gitu ya. Sido muncul boleh dimasukin ke portfolio investasi, jangan lebih dari 20%, 80%-nya adalah saham blue chip atau big caps. ICBP bisa turun nggak ke 9.000? Sebentar, aku cek dulu ya. Kalau 9.000 udah jauh ya, agak susah ya. Ini banyak banget yang penasaran, kenapa kok GDP-nya turun, tapi malah beberapa saham naik, contohnya saham ICBP gitu. Terus gimana yang harus dilakukan ke depan tuh apa gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya ngelihatnya gini teman-teman. Bulan Agustus ini adalah bulan data. Data laporan keuangan perusahaan keluar, data perekonomian keluar. Skenarionya gini, kalau data ini keluar negatif, pastinya lebih jelek daripada kuartal 1 2020 ya. Data kuartal 2 ini keluarnya kalau negatif lebih jelek daripada kuartal 1 2020. Kita lihat respon dari investor institusi atau yang sering teman-teman bilang Thanos. Nah, Thanos ya. Jadi si investor institusi ini, apa yang dilakukan mereka? Kalau misalkan ternyata data yang keluar negatif, sahamnya jatuh, ambrol, berarti ini masih akan turun terus. Tapi jika data yang keluar negatif ternyata nggak jatuh dalam, berarti ini udah mulai tanda recovery. Nah, kalau udah tanda recovery, artinya teman-teman harus punya saham atau investasi. Kalau nggak di saham, ya reksadana saham gitu ya. Jadi teman-teman harus punya. Nah, ini hari udah keluar GDP. GDP hari ini minus 5,32% untuk pertumbuhannya year on year. Dan kita pasti menunggu data laporan keuangan beberapa perusahaan. Nah,
kita masih menanti banyak laporan keuangan perusahaan. Kita lihat aja, nanti begitu laporan keuangan perusahaan keluar satu demi satu, ini respon dari investor institusi gimana? Kalau saya lihat, ini nggak akan terjadi buang barang besar-besaran. Cuman kita masih harus tetap be careful, tetap hati-hati ya. Hati-hatinya gimana? Jangan serakah mendahului big money. Nah, kalau kita lihat institusi arahnya kemana, apa yang dia lakukan, oh baru kita boleh, kalau misalkan arahnya lebih ke arah recovery, baru kita boleh lebih agresif, gitu ya teman-teman ya. Jadi bulan ini adalah bulan penentuan sebenarnya gitu. Intinya kalau misalkan data yang keluar negatif dan institusi ternyata nggak banyak ngejual sahamnya dan ternyata malah beli lagi kayak hari ini ICBP naik, itu artinya tanda mulai recovery. Teman-teman harus punya saham untuk investasi jangka panjang. Tips dari saya itu buat bulan Agustus ini teman-teman ya, tapi tetap jangan serakah dulu ya teman-teman. Agustus September ini saya melihat masih akan sangat volatile sekali, guncangan-guncangan itu masih akan besar ya. Jadi jika institusi atau big money mereka sedang melakukan akumulasi atau beli barang, beli saham, biasanya akan volatilitasnya cenderung naik. Nah, kalau aku lihat teman-teman ya, ini perekonomian kemarin turun di April dan Mei, dan dari Kemenkeu tadi aku lihat ada seminar dari Kemenkeu gitu, itu bulan Juni, bulan 6, bulan Juni itu memang udah reverse. Secara kegiatan perekonomiannya udah reverse. Nah, kalau di saham kan reverse-nya, bullish reverse-nya itu kan di Maret. Kalau di perekonomian ini reverse-nya di bulan Juni. Jadi Juni ini data-data perekonomian udah mulai bagus semua. Yang bikin GDP turun banget itu kan dari April dan Mei-nya. Nah, nanti Juli, Agustus, September ini lebih bagus lagi. Nanti data itu akan keluar di Oktober. Oktober ini akan mulai kencang naiknya. Oktober, November mulai kencang. Jadi teman-teman jangan sampai nggak punya barang gitu. Terus cara investasinya gimana belinya? Apakah beli langsung hajar sekarang, beli lamsam? Lamsam itu beli sekali sekarang, atau beli nyicil gitu. Itu terserah teman-teman. Nah, HMSP. Kemarin aku bilang HMSP masih murah ya, dan ini juga belum naik. Teman-teman kalau mau investasi jangka panjang, jangan fokus yang naik-naik aja. Fokus yang fundamentally bagus, tapi dia masih murah secara valuasi dan secara teknikal. Nah, kalau secara valuasi dan secara teknikal, ini si HMSP ini masih murah pakai banget gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli, simpan setahun nggak apa-apa. Investasi setahun terlalu cepat, 5 tahun boleh. Kok ya investasi saham 5 tahun lama amat? Ya namanya investasi saham itu lama. Investasi saham itu atau investasi reksadana, investasi apapun, kalau saya bilang rentang waktu jangka panjang itu 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi kalau saya bilang trading dengan cara super trader itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Kadang-kadang bisa lebih. Saya pernah super trader tuh nge-hold sampai setahun. Itu namanya investing dong, sebodoh amat lah namanya apa, pokoknya judulnya cuan. Dan kalau trading memang saya patokannya benar-benar technical aja gitu. Nah, ada lagi yang saya bilang swing trading itu rentang waktunya jangka pendek. Jangka pendeknya berapa lama? Jangka pendeknya 1 bulan, di bawah 1 bulan. Di bawah 1 bulan itu bisa kayak kemarin kita day trading ICBP, tapi kita sebenarnya nggak terlalu suka day trading ya. Jadi day trading itu kita jarang banget. Terus kemudian hari ini tadi kita beli KF, terus ada yang nanya tadi ya KAEF masih boleh beli nggak? Jangan, udah naik lumayan kencang. Tadi nyangkut juga apa yang dibahas sama Pak Ivan. Kalau perusahaan farmasi saat ini yang bisa untuk investasi jangka panjang adalah Kalbe Farma. Nah, kalau untuk Kalbe Farma ini sendiri, teman-teman boleh trading kan, boleh investasikan. Kalau untuk trading, ini tradingnya boleh nge-hold lumayan lama. Karena si Kalbe Farma ini gerakannya nggak begitu liar, nggak bikin Anda jantungan dan deg-deg boleh super trading, artinya rentang waktu 3-6 bulan, bisa. Atau Anda boleh long term investing. Jadi sekarang memang masih dibilang murah banget enggak, tapi masih cukup oke dibandingkan tahun-tahun kemarin ya. Jadi sekarang Kalbe Farma kalau Anda masih mau masuk untuk investasi, oke. Dan nanti bulan September ini si Kalbe Farma ini ada uji coba, targetnya vaksin dia rilis bulan September itu kerjasama dengan Korea. Ya, jadi satu katalis yang sangat positif sekali kan. Ini indeks IHSG kita.
IHSG dalam jangka pendek ini ada yang nanya gimana arah IHSG. IHSG dalam jangka pendek ini kan sideways ya. Tapi kalau secara monthly chart ini kita harus masih waspada banget, udah dekat banget dengan MA moving average 100 monthly, which is ini rata-rata 8,5 tahun di angka 5250 ya. Di sini MA-nya, dan ini candle-nya udah menunjukkan tanda-tanda dia capek sebenarnya, udah capek naik gitu. Nah, kalau saya lihat mungkin akan koreksinya turunnya itu sampai sekitaran supportnya 48 lah. Ya, supportnya sekitaran 48, jadi fluktuasi Agustus September ini sampai ke 4.800 supportnya. Terus arahnya gimana untuk sampai akhir tahun ini? Saya melihat nanti di kuartal ketiga ini market akan mulai recover banget seiring dengan perekonomian kita juga recover banget. Apa yang bisa membatalkan recovery ini cuma satu. Jika terjadi second wave di PSBB lagi, ambiar semuanya. Ya, ambiar semuanya artinya apa? Perekonomiannya akan jadi down lagi. Ya, jadi kalau tadi aku sempat pelajari juga dari Gubernur Bank Indonesia ya, jadi dari seminarnya beliau bilang bahwa cadangan devisa bulan Juni 2020 itu 131,7 miliar US dollar, artinya cukup untuk pembiayaan 4 bulan impor. Dan ini sudah di atas standar kecukupan internasional, yaitu 3 bulan impor. Jadi Indonesia sekarang ini masih bisa bertahan dan masih baik-baik saja. Kecuali terjadi PSBB lagi atau lockdown lagi, wah itu yang bisa membatalkan semuanya. Ini nanti kita akan update lagi, saya akan update lagi gimana caranya. Oke.